Mentok lumpuh, inilah obatnya yang sudah saya uji berkali-kali. Dan berikutnya dia sudah bisa lari-lari sama kawannya, main ke sana ke sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton yang tercinta sekalian. Pada pagi hari ini saya terkejut karena menyaksikan ada mentok yang tidak kelihatan ini. Mentok yang tidak kelihatan ini kemana gitu ya. Akhirnya saya cari nggak ketemu, dan akhirnya mata saya pun tertuju kepada kandang saya, karena kandang saya ini sistemnya terbuka. Jadi kalau siang atau pagi mentoknya udah berjalan keluar bebas. Kalau malam, nah ini dia, kalau malam baru tidur di kandang nih. Rupanya ada dua mentok nih di dalam. Salah satunya lumpuh ternyata. Waduh, kakinya tidak bisa berdiri, sementara dia ditemani oleh teman sejatinya ya. Waduh. Nah, mentok yang ini ternyata mentok yang beberapa waktu yang lalu kena penyakit lumpuh juga ya. Sekarang berarti kena lumpuh yang kedua kalinya, dan akan saya obati dengan obat yang sama manjurnya. Yaitu yang pertama saya harus pakai balsem ya. Balsem ini mereknya bebas aja, mau merek apapun bisa, yang penting balsem. Nanti kita oleskan ke kakinya. Dan yang kedua ini gula merah ya. Gula merah untuk makanan asupan tambahannya supaya dia semangat makan ya. Oke, langsung saja kita ini ya, kita obati mentoknya. Nah, ini mentok yang sama ya, beberapa waktu yang lalu dia sakit juga dengan penyakit yang sama, yaitu penyakit lumpuh gitu ya. Dan waktu itu saya obati paginya saya obati, siangnya sudah bisa lari-lari. Nah, makanya sekarang akan saya obati lagi dengan obat yang sama, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, yang pertama kita obati dengan menggunakan gula merah ya. Kita harus paksa sedikit mulutnya, buka. Kemudian gula merah yang sudah dihaluskan tentunya ya, jangan yang utuh, dimasukkan ke mulutnya. Tapi ingat ya, jangan dimasukkan ke mulutnya saja, karena nanti dia bisa muntahkan, dia bisa geleng-geleng, nanti gula merahnya bisa keluar. Caranya itu ya, gula merahnya yang sudah halus ya, yang sudah ditumbuk, itu dimasukkan ke dalam tenggorokan ya, jangan ke mulut, masukkan ke tenggorokan. Nah, setelah masuk ke tenggorokan ya, masukkan ke tenggorokan. Nah, setelah masuk sampai tenggorokan, itu jari telunjuk kita mendorong ke dalam tenggorokannya lebih dalam supaya betul-betul masuk tenggorokan ya, supaya tidak ada kesempatan untuk dimuntahkan lagi atau dilepeh gitu ya. Nah, ini saran bagi teman-teman ya, untuk mengobati menggunakan dua obat ini, balsem dan gula merah ya. Itu yang didahulukan yang mana? Apakah dibalsem dulu kakinya atau dikasih gula merah mulutnya? Nah, tentunya harus kita obati dengan gula merah dulu, dicekoki gula merah dulu. Jangan kita menggunakan tangan kita mengasih balsem dulu. Kalau balsem dulu baru gula merah, nanti kepedesan matanya, karena tangan kita masih ada bekas balsemnya, nanti matanya kepedesan, mulutnya kepedesan, kasihan. Jadi yang pertama dicekokin gula merah dulu ya. Dia ini galak nih, tangan saya sampai dipatuk-patuk. Nah, jadi gula merah dulu. Nah, kemudian gula merahnya itu harus yang halus ya, jangan yang masih berupa batu ya, ditumbuk. Cara numbuknya gimana? Jangan ditumbuk pakai cobek bekas sambal ya. Walaupun cobeknya bekas sambal sudah dicuci, itu tetap masih ada kandungan pedas-pedasnya. Jangan sampai pakai cobek ya. Jadi gimana caranya? Jadi caranya gula merah itu yang sebesar ujung jempol dimasukkan ke kresek. Nah, nanti kalau sudah di dalam kresek, dipukul pakai palu dari luar. Nah, nanti dia akan halus ya. Ingat ya, jangan pakai cobek, nanti kepedasan. Manusia aja kepedasan, apalagi mentoknya. Nah, ingat ya, setiap kali ngasih ini gula merah itu seujung jempol orang dewasa ya. Kita kasih 2 kali aja, pagi sama sore gitu ya. Nah,
Kalau sudah, nah baru kita balsem kakinya ya. Nah, kita balsem. Tapi ingat ya, kalau bisa kakinya itu sebelum dibalsem itu dicuci dulu sampai bersih dan dikeringkan dulu. Kalau sudah kering baru dibalsem gitu ya. Jangan sampai masih kotor kalau bisa ya. Nah, ini karena kita mau dibalsem, nanti dia mulutnya atau matanya mendekati kakinya lagi, nanti matanya kepedesan kalau menyentuh kakinya, makanya kita tutup pakai piring ya. Nah, setelah itu kita ini ya, kita olesi balsem, kita urut-urut. Cara ini sangat ampuh ya untuk menghadapi penyakit lumpuh pada mentok, karena mentok yang sama yang ini juga pada beberapa bulan yang lalu sakit lumpuh juga. Saya kasih obat dua obat ini ternyata pagi dikasih, siangnya sudah lari-lari. Dan mudah-mudahan kali ini manjur lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan cepat sehat. Oke, kita oles. Terus nanti setelah dioles jangan lupa diurut-urut ya. Siapa tahu ini keselio aja ya. Siapa tahu keselio aja atau ototnya aja yang sakit ya. Nah, selain kakinya itu juga jari-jarinya harus diolesin dan diurut-urut. Nah, terus kemudian selaput antara jari ya. Jadi antara jari itu kan ada selaputnya, itu diolesi juga sama balsem dan diurut-urut juga. Jangan lupa selain itu harus di kanan kiri ya, kakinya yang kanan dan kiri semuanya diolesi balsem ya, biar sembuh. Oh iya, kalau mengenai penyebabnya sakit lumpuh ini apa ya? Nah, kalau yang saya lihat ya, ini sepertinya keselio karena jatuh, bisa karena kesandung, bisa karena kena batu, bisa, atau juga keselio karena ini ya, karena ini mentoknya ini indukannya yang apa, basongnya, mentok basong yang laki-lakinya itu satu, tapi perempuannya yang dewasa cuman dua. Jadi kayaknya kawinnya kurang. Nah, makanya mentok yang baru berumur 2,5 bulan ini walaupun masih kecil sering dikawin gitu. Nah, namanya kawin kan diinjak gitu ya, dinaikin ya. Kayaknya prediksi saya penyebabnya selain karena apa, kesandung atau keselio itu juga sering diinjak atau dinaikin oleh yang laki-laki. Jadi keselio akhirnya kakinya bisa juga. Nah, kemudian kalau sudah kita kasih balsem ya, kita simpan dia di kandang tersendiri, jangan sampai nyampur sama kawan-kawannya, nanti dikawin lagi sama yang laki-laki, kasihan gitu ya, keinjak-injak masih sakit, atau ditarung atau diajak kelahi. Nah, kemudian jangan lupa dikasih air minum, air putih, kalau bisa lebih bagus kasih air putihnya ada EM4-nya, dan makanan berupa pur ya. Airnya kasih EM4 ya kalau bisa, kalau nggak ada ya air putih aja. Nah, kemudian kita tutup ya supaya tidak ada mentok dewasa yang mengawini gitu ya. Nah, kemudian ternyata sorenya saya lihat masih sakit ternyata sorenya ya. Adalah kemajuan, bisa agak berdiri dikit, tapi belum sembuh ya. Ternyata dari pagi sampai sore belum sembuh. Akhirnya saya kasih gula merah lagi sama ini balsem ya. Saya obati lagi, saya ulangi lagi tahapan pengobatan yang sudah dilakukan pada pagi hari. Oke. Nah, untuk membuka mulutnya ini biasanya memang susah ya. Jadi jangan buka mulutnya dari ujung ya. Jadi ujung patuknya itu agak sulit. Makanya buka mulutnya dari pangkal ya. Dari dekat matanya itu ditekan dikit. Nah, itu baru gampang buka mulutnya ya. Jadi agak pangkal ya, dekat matanya ya. Itu ditekan dikit, itu gampang buka ini paruhnya ya. Nah, sambil dielus-elus biar dia merasa disayangi dan gampang ya. Tuh ya, pangkalnya dikit dipencet. Kalau udah kebuka, nah baru dimasukin gula merah ya. Jadi jangan dari ujung ya, bukanya dari pangkal. Nah, kita kepel-kepel dikit walaupun sudah lembut atunya gula merahnya, kita masukkan mulut, kemudian dimasukkan ke tenggorokan. Kalau udah di tenggorokan didorong pakai jari telunjuk biar lebih masuk, biar tidak ada kesempatan untuk dilepeh lagi gitu ya. Nah, itu ya, tuh kita kan pegang matanya segala, pegang kepalanya,
pegang paruhnya. Jadi balsemnya belakangan ya, jangan sampai balsem duluan, nanti kepedesan. Nah, kita ulangi lagi sampai habis gula merahnya ya. Gula merahnya sampai habis, pemberiannya sebesar ujung jempol orang dewasa ya, gula merahnya sebanyak itu. Cara ini ampuh insya Allah ya, mudah-mudahan sembuh, karena cara ini sudah saya praktekkan pada mentok yang ini juga sebelumnya beberapa bulan yang lalu dengan penyakit yang sama. Oh ya, berbicara mengenai ini penyebab sakit kayak gini, biasanya ya tadi ya seperti sudah saya ungkap, selain kesandung, keseleo, kemudian sering diinjak oleh mentok dewasa untuk dikawin, itu biasanya karena dia pernah makan bangkai, makan ulat, kemudian makan kodok mati gitu ya, yang bangkai-bangkai gitulah ya, atau nasi basi, makanan busuk, roti busuk ya, roti busuk juga bisa. Makanya hewan seperti ini kalau dipelihara, kalau bisa dikasih minuman yang bagus juga ya, yaitu air putihnya dikasih EM4 ya. Jadi air EM4 itu beli aja di warung, mungkin kalau di sini harganya 30.000, mungkin di tempat saudara-saudara mungkin harganya bisa beda ya. Kalau di sini 30.000 1 liternya. Nah, caranya gampang ya, air EM4 itu segede tutupnya itu, nanti segede tutupnya itu sedikit ya, tutupnya itu segede jempol orang dewasa, itu dicampurkan dengan 5 liter air ya. Jadi nanti sangat hemat sekali ya. Itu untuk apa? Untuk mematikan jamur, walaupun mentoknya makan bangkai, makan ulat, makan yang ada kuman-kumannya, itu bisa lumpuh ya, bisa mati. Makanya dikasih air EM4 biar kumannya atau jamurnya mati walaupun sudah ditelan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, sudah dibalsem, jangan lupa disimpan di itu ya, di kandang. Tapi setelah saya tes, kayaknya masih jalannya ya sudah bisa, cuman agak ini ya, agak-agak gitu ya, masih kayak agak-agak kesakitan gitu loh, masih agak-agak lumpuh gitu ya, tapi udah bisa berdiri ya. Nah, oleh karena itu kayaknya kita harus simpan lagi dia dalam kandang. Nah, jadi karena belum terlalu sembuh, kita kurung lagi aja ya, dan biar cepat sembuh ya. Nah, dan jangan lupa dikasih air minum. Air minumnya ada EM4 nya kalau bisa, kalau nggak ada ya udah air putih aja, masih aman itu. Nah, yang penting makannya dikasih nasi ya. Nah, itu saya kasih nasi, makanannya campur pur ya, karena mentok saya ini senangnya makan ini nasi sebenarnya ya, cuman kalau sekarang kan beras mahal, jadi ya nasinya campur pur gitu ya. Oke, ini di hari berikutnya ya, hari kedua setelah saya amati, dia kayaknya masih belum bisa berdiri sempurna. Setelah kemarin bisa agak jalan sedikit ya, akhirnya saya putuskan untuk di hari kedua ini hari kedua nih ya, hari kedua mau saya obati lagi dengan makanan yang sama, yaitu gula merah ya. Ini biar semangat makannya, biar nafsu makannya kencang, biar terasa manis di mulutnya. Ini kita kasih gula merah lagi di hari kedua ya, mudah-mudahan sembuh ya. Sebenarnya ini masih masih berdirinya belum terlalu sempurna ini ya, tapi kayaknya udah lumayan lah dibandingkan yang kemarin. Kalau yang kemarin sore itu ya sudah bisa jalan, cuman masih kayak agak kesakitan ya. Ini di hari kedua akan kita tes lagi berjalannya apakah bisa bagus apa enggak ya. Oke, kita kasih gula merah lagi biar nafsu makannya tinggi. Kita elus-elus, kita sayang-sayang biar masuk ke perutnya dulu ya. Oke, duh. Nah ya, seperti ini kita kasih gula merah. Cuman kayaknya kuat sudah ya, nggak usah dikasih balsem lagi kayaknya nih. Kayaknya sudah lebih kuat ya di hari kedua nih. Waduh, udah gagah jalannya, cuman kayaknya masih agak kesakitan itu ya. Nah, cuman sudah bisa lebih tegak. Sayapnya sudah bisa dikibas-kibas, berarti ini sudah lumayan sembuh lah ini ya.
Oke, aduh tapi dia masih duduk ya. Kayaknya masih agak kesakitan ini ya. Coba kita lihat apakah bisa lari apakah. Uh, wuh, 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 wuh. Waduh, duh, 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 duh. Weh, weh, udah bisa lari dia, weh, weh. Waduh, duh, 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 duh. Oh, udah sembuh berarti nih. Cuman masih agak, aduh, duh, duh. Nah, kesenggol dikit udah berhenti dia. Berarti masih agak kesakitan tapi udah bisa berjalan kencang ya. Ya, saya anggap sudah sembuh lah ini Dek, ya. sudah sembuh dia, Dek. Alhamdulillah ya. Dibandingkan kemarin masih Sudah ceklak-cekluk sembuh. jalannya. Waduh, udah memimpin dia di depan, udah keluar. Alhamdulillah sembuh, sembuh.